Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, terima kasih sudah mau bergabung lagi di penghujung sore ya. Semoga nggak ngantuk. Ini kuliah agak bikin ngantuk, soalnya matematika terus di matematika diprogramkan. Ya sebenarnya hasilnya bikin ngantuk sebenarnya. Tapi semoga 1 jam aja ya, 1 jam ke depan tidak ngantuk, karena kita masih bahas untuk MATLAB-nya, belum sampai ke rumus-rumusnya dulu. Nah, baik, jadi tujuan kita belajar komputasi numerik itu apa sih? Nah, gini. Jadi, dulu sewaktu di sekolah ya, bisa SMK, bisa SMA, nah itu kan ada pelajaran matematika ya. Nah, pernah nggak menemukan satu topik matematika itu yang ngitungnya panjang banget gitu? Yang sering nggak ketemu-temu jawabannya? Sering menemukan nggak? Ya, sering, Pak. Nah, sering kan? Nah, jadi komputasi numerik itu adalah jadi metode komputasi, metode untuk memodelkan matematika itu tadi, yang tadinya kalau kita tuh butuh waktu lama ngitungnya, ini tuh kita modelkan dalam bentuk instruksi-instruksi program, yang nanti ketika itu dijalankan itu dapat istilahnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya itu cuma itu, ada permasalahan matematika, kemudian kita modelkan, kemudian kita rubah ke dalam bahasa instruksi programan. Nah, setelah itu kita jalankan, kemudian kita lihat hasilnya. Intinya komputasi numerik itu seperti itu. Tapi di dalamnya itu banyak sekali metode-metode yang akan kita bahas nanti di minggu-minggu selanjutnya. Nah, saya akan share screen dulu ya. Jadi, mana ini share screen-nya? Jadi untuk hari ini kita nggak usah sepanang dulu ya, karena kita masih pengenalan ya. Oke, share screen sudah. Oke, presentasikan sekarang. Nah, jadi kita masih akan mengenal yang namanya MATLAB dulu. Jadi kenapa kita juga menggunakan MATLAB? Kemarin kan ada yang usul menggunakan selain MATLAB ya, yang open source gitu kan. Tapi kenapa kita menggunakan MATLAB? Nah, itu tadi ada hubungannya. Ada hubungannya dengan yang tadi sudah saya sampaikan tadi pagi. Masih ingat ya? Jadi MATLAB itu standar. MATLAB, kemudian ada Python, kemudian misalnya ada bahasa-bahasa programan yang lain atau alat-alat tool yang lain, misalnya menggunakan menggunakan VxWorks dan sebagainya, itu adalah standar dari perusahaan yang dimana besok mungkin kita akan bekerja di situ. Nah, jadi komputasi numerik ini atau numeric computation, kalau istilah metodenya, kalau kerennya itu numeric method ya, bukan numeric computation ya. Kalau istilah pakainya itu numeric method, metode numerik. Gitu. Jadi komputasi numerik itu banyaknya metode-metode tadi. Jadi kita itu lebih nanti belajar ke algoritma, nyusun, memodelkan rumus-rumus matematika yang rumit tadi ke dalam bentuk instruksi program, yang mana ketika nanti programnya dieksekusi, misalnya ada inputan value, itu nanti outputnya bisa langsung diketahui dengan cepat saja. Nah, standarnya menggunakan MATLAB. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kenapa kita menggunakan MATLAB yang versi 7? Kenapa tidak yang versi yang sekarang R20 kalau nggak salah ya? Nah, kenapa kita menggunakan yang versi 7 yang untuk dijalankan di Windows 10 aja kesulitan gitu kan? Ya, jadi keadaan ya. Jadi sebenarnya saya juga ingin menggunakan MATLAB yang versi terbaru ya. Tapi kita tahu sendiri untuk MATLAB yang versi terbaru kan ukurannya 10 GB sendiri kan ya. Untuk sekali install, bahkan kalau diinstal menyeluruh itu sampai yang sampai yang tool-toolnya itu nanti bisa lebih dari 10 GB gitu loh. Nah, makanya saya memilih untuk menggunakan MATLAB 7. Yang dulu waktu saya kuliah juga populer sekali, MATLAB 7. Saya kan kuliah tahun 2011. Saya dapat numerik itu
2012-an, 13 itu saya dapat Mnemonik, itu juga pakai MATLAB versi 7. Jadi masih tua, MATLAB versi tua. Tapi kan dulu masih ada Windows 7 ya, jadi tinggal ganti tema klasik itu selesai kalau Windows 7. Nah, terus kalau sekarang kan pakainya Windows 10 ya. Nah, Windows 10 kemudian ada yang pakai Windows 8. Nah, itu kan masalah lagi. MATLAB yang versi 7 itu kan nggak support untuk dijalankan di Windows yang baru. Nah, oleh karena itu kemarin kan saya kemarin kasih saran siapa ya, Mas siapa kemarin? Itu ada yang tanya itu, kemudian saya share caranya. Kita ganti propertinya, kemudian kita set ke Windows Vista Service Pack 2, kemudian kita jalankan administrator. Nah, itu seharusnya ada yang masih belum bisa jalan, seharusnya. Karena saya mengalami sendiri. Di Windows 10 saya mengalami sendiri, itu tidak bisa jalan. Kadang-kadang harus di-kill menggunakan test manager ya. Nah, tetapi ketika file konfigurasinya itu dipindah di luar drive C, itu bisa jalan. Nah, itu nanti kalau ada yang mengalami kendala seperti itu, nanti kita bisa sharing-sharing, bisa langsung ngontak saya, nanti kayak saya kasih share caranya gimana untuk yang masih bisa jalan, nggak bisa jalan. Jadi kita istilahnya harus utek-utek bagian file konfigurasinya supaya di luar C. Jadi permasalahan permission gitu. Kan dari Windows 8 itu kan ada masalah permission itu kan yang harus kalau mau jalan run administrator harus minta izin dulu. Nah, itu yang bermasalah. Jadi MATLAB itu gagalnya jalan itu karena permission itu. Nah, terus kenapa nggak mau jalan secara default di Windows 10? Ya, karena di Windows 10 itu kan kita udah net framework-nya kan udah paling terbaru ya. Sedangkan di MATLAB versi 7 itu masih menggunakan net framework yang RTM versi 4. Jadi dia lama, versi lawas sekali. RTM versi 4 dan dia Java-nya masih Java 6. Nah, sedangkan sekarang Java-nya itu udah Java, kalau nggak salah udah belasan ya. Java 12 itu nggak salah ya. Itu Java 6. Jadinya kalau dijalankan kan mesti keluar error, border seperti itu. Itu emang umum karena emang di Java ya versi sekarang itu emang untuk desktop AWT-nya dan AWT-nya dan desktop satunya lagi itu. Pokoknya yang AWT-nya itu udah nggak support yang border itu, makanya MATLAB-nya nggak bisa jalan. Itu. Nah itu sedikit pengantar kenapa kemarin banyak yang menemukan problem ketika ingin menjalankan MATLAB versi 7 di Windows 10. Nah, sekarang apa yang kita bahas untuk hari ini, jadi semoga 1 jam cukup ya. Jadi kenapa kita milih MATLAB tadi sudah dibahas sedikit ya, terus kita menggunakan MATLAB untuk yang pertama kalinya. Oke, ada yang pegang kertas sekarang? Mau saya ajak hitung-hitungan dulu. Nah, jadi ada yang masih ingat gimana cara menyelesaikan operasi matriks perkalian ini? Salah satu aja. Salah satu, jangan semuanya. Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Gimana caranya Mas Surya? Bisa diceritakan aja? Baris dikali kolom. Oke, jadi misalnya gimana? Baris dikali kolom, jadi 2 terus? 2 kali 2 ditambah 2 kali 6 ditambah 1 kali 7. Ya, terus ya sampai terakhir, sampai yang K1 itu ya, yang baris terakhir itu ya. Iya. Nah, memang betul ya, jadi caranya emang seperti itu ya. Jadi kalau manual kan caranya bisa panjang lebar seperti ini ya. Nah, kira-kira kalau ngantuk bisa nggak salah hitungnya? Jadi tahu-tahu aku tadi udah ngitung sebelah mana sih? Terus istilahnya geser gitu loh, geseh. Kalau bahasa Jawanya itu geseh. Jadi ngitungnya itu nggak teliti lagi kalau ngantuk. Nah, jadi itu ya. Jadi salah satu problemnya kalau kita ngitung manual untuk operasi-operasi yang besar seperti ini, kalau misalnya ngantuk, itu kita bisa nggak teliti. Apalagi kalau di bidang statistika. Statistika itu kalau kita itu benar-benar ngitungnya manual pakai kertas itu kan, wah bisa panjang banget itu. Nah, sedangkan MATLAB itu punya toolnya. Jadi begitu ya. Ini tadi jawabannya segini ya harusnya ya. Harusnya. 29, 21, 19, 11, 13, 79, 21, 16, 13. Nah, dua matriks ini,
Nah, matriks ini nanti kalau dimasukkan ke MATLAB, dia nanti kan akan dibentuk menjadi array, gitu kan. Nah, nanti Anda di pemrograman komputer itu nanti akan tahu yang namanya array itu apa, terus hubungannya dengan matriks itu apa. Jadi ini dua hal yang saling berhubungan. Nah, tapi di sini saya tidak akan mengajarkan tentang array, walaupun nanti instruksinya bentuknya array yang bisa dijadikan matriks gitu. Nah, yang penting nanti ketika belajar MATLAB, ya udah kita menggunakan komen ini untuk membentuk matriks seperti itu ya. Jadi kalau di MATLAB caranya simpel aja ya. Jadi dua matriks ini, jadi pertama kan kita istilahnya deklarasikan, kita punya variabel A, kemudian itu arraynya seperti itu, kemudian punya variabel B, arraynya seperti itu, kemudian C sama dengan A kali B. Nah ini nanti kita praktekkan sebentar ya setelah presentasi ini. Kita coba-coba dulu, bener nggak sih gitu loh. Siapa tahu nanti hasilnya beda gitu kan. Atau ternyata mungkin salah, terus mungkin karena saya ngarang atau gimana. Nah, jadi nanti akan kita praktekkan setelah presentasi ini. Jadi kalau di MATLAB, itu kita mendeklarasikan dua matriks ini dalam bentuk array, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendeklarasikan matriks ini tuh seperti itu. Jadi kolom, baris itu nggak bisa. Tapi harus dalam bentuk array. Nah, nanti tanya Mas Dewa ya yang ngajar pemrograman ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Ya, jadi nanti bisa tanya Mas Dewa, itu nanti, Pak, array itu apa gitu. Nah, mungkin nanti agak-agak di akhir kayaknya itu array itu, soalnya udah topik berat. Jadi seperti itu ya. Kalau di MATLAB itu basisnya array untuk jadikan matriks. Oke. Jadi itu alasannya mengapa kita menggunakan MATLAB, karena kita akan menyelesaikan lebih kurang permasalahan-permasalahan seperti ini menjadi lebih cepat dan lebih teliti. Itu aja. Dan metodenya pun banyak yang akan kita pelajari mulai minggu depan. Nah, ini sudah. Nah, kemudian tampilan utama dari MATLAB itu ada 3 ya. Jadi kalau Anda nanti buka MATLAB itu pasti ada 3 tampilan ini. Berbagai versi, sampai yang versi terbaru pun masih tampilannya seperti ini. Itu ada tiga jendela, itu ada command window, terus kemudian ada command history, dan ada directory view. Nah, yang jadi kuncinya itu adalah di command window. Kalau untuk yang directory view dan command history itu nggak terlalu penting ya, karena itu hanya sebagai, kalau yang di command history itu hanya untuk melihat istilahnya riwayat dari perintah-perintah kita. Kemudian kalau directory view itu hanya untuk melihat kita tuh sekarang posisinya ada di directory mana. Itu nanti hubungannya dengan istilahnya kalau kita membuat file M. Nah, file M itu apa? Itu nanti yang kita bahas nanti. Nah, kalau di command window, jadi kalau di command window itu kita istilahnya bisa untuk memasukkan berbagai macam instruksi. Jadi kayak kalau di sistem operasi itu ada bawaannya terminal. Kalau di Windows kan DOS, ya kan, command prompt. Kalau di Linux juga terminal, terus kalau di macOS juga terminal. Nah, seperti itu. Untuk memasukkan instruksi-instruksi. Misalnya aja kita punya instruksi date, itu untuk menampilkan tanggal, itu ya. Jadi ketika kita akan menjalankan suatu operasi, misalnya kita ingin menjumlahkan sesuatu, nah kita memasukkan instruksi-instruksinya itu melalui command window ini. Seperti di Python. Kalau di Python, kalau kita nggak bikin file .py-nya, kan kita juga masukkan instruksinya satu persatu kan. Nah, sama, kalau di MATLAB itu juga iya, sama seperti itu. Jadi kita harus masukkan instruksinya satu persatu. Yang nanti akan lebih dipermudah, ada yang namanya file M. Itu nanti. Yaitu yang akan kita pelajari di akhir presentasi ini. Kemudian fungsi command view tadi sudah saya jelaskan untuk untuk operasi matematika. Ini ada beberapa contohnya, misalnya ada yang untuk penjumlahan, kemudian untuk memunculkan nilai pi, kemudian untuk menghitung yang ketiga itu untuk menghitung luas lingkaran, ya kan, pi r kuadrat. Kemudian yang terakhir itu yang agak menarik untuk mencari persamaan kuadrat yang yang min b plus minus akar itu persamaan kuadrat itu juga bisa digunakan menggunakan MATLAB, itu ya. Jadi kalau Anda punya kalkulator saintifik, nah itu MATLAB itu versi advance-nya dari kalkulator saintifik, itu aja. Jadi karena bisa menampilkan grafik juga. Itu ya. Jadi memang kalau di command view itu kita bisa langsung masukkan instruksi-instruksi. Misalnya
masukkan instruksi membuat variabel beserta nilai value-nya, kemudian melakukan operasi, misalnya penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Itu di command window seperti itu. Nah, apakah kita harus mengetikkan instruksi? Enggak, karena ada file M itu tadi. Nah, jadi kalau untuk file M itu jadi istilahnya kita buat file yang isinya itu set instruksi, gitu ya ceritanya. Jadi ketika set instruksi itu sudah jadi, nanti dijalankan. Itu ya jadinya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan perintahnya satu persatu, tapi cukup kita membuat filenya ini saja, kemudian masukkan semua instruksinya, terus kita jalankan. Kita jalankan, kita run istilahnya dengan di lingkungan MATLAB. Nah, karena MATLAB itu tertutup ya, dia nggak bisa di luar lingkungan MATLAB ya. Jadinya kalau menjalankan itu harus di lingkungan MATLAB. Oke, seperti itu. Nah, untuk membuka editor M-file bisa kita ketikkan edit. Itu ya. Jadi untuk pengantar MATLAB ya cuma sampai segini. Kita akan melihat sedikit praktek-praktek sedikit lah istilahnya, praktek-praktek sedikit gimana sih menggunakan MATLAB itu, seperti itu ya. Nah, untuk prakteknya saya akan menggunakan MATLAB yang versi Windows ya. Saya cek dulu. Ini saya stop sharing dulu, jadi kita akan langsung pindah ke Windows. Share screen. Ini, lihat ya, ini jendela desktop saya untuk Windows, dan ini MATLAB-nya sudah dijalankan. Lihat nggak ya? Kalau enggak saya cari magnifier dulu. Magnifier. Oh ya. Magnifier. Oke, nah besar ya. Oke. Jadi ini command window. Nah, ini command window yang istilahnya jantungnya dari MATLAB ya. Jantungnya dari MATLAB. Jadi ketika kita menggunakan MATLAB, ya kita mainannya dengan command window. Kita mau ngedit apapun dengan menggunakan command window, mau buka mengeksekusi editor M juga bisa menggunakan command window. Untuk istilahnya cuma main-main cek-cek aja juga bisa menggunakan command window. Nah, jadi kita intinya jantungnya itu di command window. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita, tadi ya contoh yang sederhana dulu. Contohnya kita akan membuat operasi matematika sederhana. Misalnya kita punya variabel A. Variabel A itu nilainya 10 ya. Kemudian variabel B nilainya 20. Dan untuk menghitungnya, misalnya kita punya variabel C yang itu adalah hasil dari penjumlahan A tambah B. Nah, langsung keluar 30. Nah, bedanya di situ ya, kalau di C++ yang baru Anda pelajari, kalau deklarasi variabel kan harus menggunakan integer, gitu kan, integer, float, terus nanti ya mungkin ada byte juga, dan sebagainya, kemudian ada string. Nah, kalau di MATLAB itu nggak perlu, jadi langsung deklarasi aja, karena dia kan basisnya numerik ya, angka ya, jadi semua angka itu akan dianggap sebagai variabel numerik. Nanti kalau misalnya ada komanya, yaitu berarti langsung dianggap float. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan ini tipe datanya apa. Nah, sampai sini kira-kira saya paham nggak? Saya ngomong tipe data terus variabel itu pada paham nggak? Saya takutnya nggak paham ya, karena baru belajar pemrograman pertama kali toh ini di semester 2 ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Nah, kalau paham, sip, bisa kita lanjutkan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu mendeklarasikan tipe datanya apa, terus misalnya tipe data apa, ukurannya berapa juga, itu kita nggak perlu. Kita langsung seperti ini aja, langsung bisa. Oke, ini untuk yang sederhana seperti ini. Nah, terus yang dimaksud, M-file tadi. Jadi, M-file itu seperti apa sih M-file itu? Jadi misalnya gini,
Ini kita clear dulu. Sini saya zoom-nya saya kecilkan. Ini bisa lebih kecil nggak ya? Oh, sebentar. Ini magnifier-nya gagal lagi. Masalah sama Windows tuh kayak gini. Nah, magnifier-nya gagal. Magnifier. View-nya langsung diganti. Nah, oke. Semoga bisa kelihatan ya, walaupun agak kecil ini. Nah, untuk apa namanya? Untuk masuk ke editor M-nya, kita ketikkan aja edit. Nah, kecil banget ya. Tuh. Terpaksa pakai magnifier lagi. Tapi ini kok anu ya? Magnifier. Ctrl T F. Nah, oke, kita ketikkan edit. Nah, ketika kita ketikkan edit, itu nanti akan keluar seperti ini. Nah, namanya jendelanya editor ya. Editor ini buat ngedit M-file. Nah, jadi nanti kita di sini itu kita bisa langsung istilahnya mengetikkan instruksi-instruksinya tuh langsung. Jadi tidak perlu menunggu MATLAB-nya tuh memproses. Kalau yang tadi kita lihat di komen window-nya, ketika kita masukkan instruksi kan, si MATLAB-nya langsung memproses kan. Nah, kalau di M-file itu tidak. Jadi kita langsung masukkan aja langsung masukkan instruksi-instruksinya, terus nanti baru kita jalankan. Misalnya tadi kita punya, ini kita CLC dulu, kita clear screen dulu, kemudian kita punya variabel A, 10 misalnya. Kemudian kita tampilkan dulu. Nah, untuk menampilkan kita menggunakan function yang namanya itu display A, misalnya kayak gitu. Misalnya kalau menggunakan apa namanya M-file itu tidak akan keluar, A-nya tidak akan keluar. Tapi kalau menggunakan komen window-nya langsung kan akan keluar langsung. Ini di komen aja nanti. Ini nanti dulu biar kelihatan dulu. Ini B, terus ini C sama dengan A tambah B. Oke. Ini kita simpan. Misalnya kita simpan di desktop, kita bikin directory MATLAB. Oke. Ini MATLAB 1. OP1 aja. Nah, ini kita sudah selesai. Dan kita bisa close editor. Kita kembali ke MATLAB. Nah, di sini ada jendela ya, namanya jendela tadi directory view. Jadi untuk menampilkan kita tuh lokasinya ada di mana sih gitu. Nah, ini kita apa namanya? Kita cari aja lokasi penyimpanan kita. Tadi kan kita nyimpennya di desktop ya. Nanti kita masuk ke C, terus di sini masuk ke desktop. Ini masuk ke desktop. Kemudian masuk ke MATLAB. Nah, ini ada OPM. Kita jalankan dulu, putaran. Nah. Jadi langsung mengeluarkan apa namanya? Langsung mengeluarkan variabel-variabelnya, terus langsung kelihatan jumlahnya. Nah, tadi kalau tidak seperti yang MATLAB tadi, kalau kita masukkan ke komen window-nya, itu kan tadi ada prosesnya kan. A, terus langsung diproses A. B sama dengan B, C sama dengan C. Nah, kalau itu operasinya lama, itu berarti kita harus nunggu prosesnya dulu. Tapi kalau menggunakan M-file, ketika kita sudah mengetikkan instruksinya seluruhnya, ya udah kita nggak usah nunggu. Kita langsung kelihatan output-nya aja. Nah, itu ya. Itu contohnya yang pertama. Kemudian untuk contoh yang lain, misalnya saya yang sederhana-sederhana dulu, nanti yang rumit agak belakangan. Yang sederhana dulu, misalnya kan sudah operasi penjumlahan biasa ya, kemudian matriks. Nah, maksudnya matriks seperti apa? Nah, matriks menggunakan array itu fungsinya seperti apa? Jadi kalau matriks menggunakan array,
Ini saya geser dulu ke sini. Dan saya CLC. Nah, jadi kan kalau bentuk array itu ya menggunakan bracket ya. Standarnya itu kan menggunakan bracket. Array itu pasti seperti ini, array itu. Nanti di C++ nanti Anda akan dapat juga array, terus paham array itu untuk apa? Untuk nyimpen data ya. Nah, terus kalau di sini array itu nanti bisa dijadikan sebagai matriks. Nah, untuk mendeklarasikan array ke bentuk matriks itu biasa. Jadi kita bracketnya dulu, kemudian misalnya kita ingin membentuk matriks dengan 3 baris. Nah, jadi jangan di sini jangan jangan bingung baris dan kolom ya. 3 baris, kalau 3 baris berarti kita siapkan dulu pembatasnya. Pembatasnya itu kita menggunakan titik koma. Nah, seperti ini. Ini kan baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kalau gini 2 baris, kalau gini 3 baris, ya. Ini nggak bisa digeser ya. Oh, bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini 3 baris. Terus kalau gini 4 baris, ini 5 baris, 6 baris. Kalau gini 2 baris. Nah, kita akan bentuk misalnya 3 baris tadi. Misalnya di masing-masing baris itu kita punya 2 value dulu ya. Kita punya 2 value. Misalnya 1 dan 2. Jadi dibatasi oleh koma. Jadi ini 1,2 itu untuk membatasi antara value di kolom pertama dengan value di kolom kedua. Kemudian ini 3 dan 4, kemudian 5 dan 6. Misalnya itu. Nah, bentuknya sudah menjadi seperti ini. Ini matriks pertama, ya. Ini matriks pertama. Nah, kita akan coba lihat yang tadi yang saya presentasikan tadi itu kan nilainya berapa ya? Saya lupa. Saya cek dulu. Nah, ini. Saya CLC dulu. Ini ada 3 baris dan 3 kolom. Berarti ini ada 2 membatasi untuk 3 kolomnya. Kemudian ada 3 baris, berarti 3 value. Yang pertama itu 2, 3, 1. Oke, yang kedua 4, 5, 9. Kemudian yang ketiga 1, 2, 1. Piro sableng. Nah, enter. Nah, 2, 3, 1, 4, 5, 9, 1, 2, 1. Kemudian yang matriks B itu misalnya di sini yang tadi saya contohkan, ini sama 3 baris 3 kolom itu 2, 3, 5, kemudian 6, 2, 1, kemudian 7, 9, 6. Nah, ini untuk yang matriks kedua. Nah, sekarang operasinya yang di sini adalah operasi perkalian. Operasi perkalian ya, jadi langsung aja kita kalikan, ini kita bikin variabel baru, C sama dengan A kali B. Nah, hasilnya seperti itu. 29, 21, 19, 11, 103, 79, 21, 16, 13. Sama nggih? Kalau misalnya kita operasikan yang lain, misalnya dibalik, B kali A, ya nanti hasilnya agak beda. Kita scroll lagi ke bawah, hasilnya juga beda. Kemudian kalau misalnya dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Nah, kalau dikurangkan, hasilnya seperti ini. Nah, jadi begitu ya. Kalau di MATLAB memudahkan kita ya untuk operasi matriks yang sampai nanti berapa baris, berapa kolom tuh menjadi lebih mudah, jadi lebih enak. Kita ngitungnya juga tidak usah pusing lagi. Nah, untuk matriks seperti itu. Jadi kita menggunakan konsep array untuk membentuk matriks di dalam MATLAB. Nah, gimana kalau ini kita buat menjadi M-file tadi? Ya, langsung aja. Langsung misalnya di sini, ini kita CLC dulu ya. Nah, kita mau bikin M-file-nya ini. Edit, seperti tadi. Kemudian langsung A sama dengan, terus angkanya tadi, ini ada 2, 3, 1, kemudian 4, 5, 9, dan 1, 2, 1. Nah, kemudian B-nya itu ada 2, 3, 5, kemudian 6, 2, 1, kemudian 7, 9, 6. Kita sudah punya 2 variabel di sini, kemudian kita operasikan. C sama dengan A kali B.
Dan kita simpan lagi. Ini OP2. Dan kita tutup. Post editor, di sini udah keluar OP2, kita jalankan, nah langsung keluar hasilnya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu menunggu si metrik itu memproses. Nah, ini akan kelihatan lagi kalau kita bermain dengan istilahnya dengan figur. Kita akan coba lagi dengan formula yang lebih rumit. Jadi sekarang kan ini udah metrik, udah terus operasi ya sederhana udah. Sekarang kita masuk yang bagian misalnya trigonometri. Nah, kenapa trigonometri itu penting? Trigonometri itu termasuk topik matematika yang paling rumit ya, yang paling rumit setelah pecahan ya, setelah pecahan. Jadi pecahan itu termasuk rumit karena anak SD pun kadang nggak lulus pecahan tuh. Nah, jadi kita menggunakan geometri. Geometri itu karena salah satu topik matematika yang rumit. Jadi istilahnya bisalah kita kita jadikan contoh simple untuk di MATLAB ini untuk menggambarkan kalau MATLAB itu difungsikan untuk pekerjaan seperti ini. Nah, kita coba untuk yang command window ini dulu. Jadi kalau di command window, ini kita akan membentuk fungsi cos dulu ya. Cosinus, fungsi cosinus kalau masih ingat. Jadi fungsi cosinus, jadi pertama kita kita buat dulu. Jadi kita buat dulu derajatnya. Ini kita mulai dari 00 ya. Kita mulai dari 00, kemudian ini belum sama dengannya ya. 00, kemudian dimulai dari 0,1 sampai 100. Ini kemudian Y-nya itu adalah fungsi kosinusnya, yang mana itu adalah nilai X, terus dikali Pi, terus dibagi 180 derajat, degree, 180 degree. Kemudian, nah, kita lihat di sini, ini kan kelihatan kan, dia memproses dulu kan. Nah, dia memproses dulu, jadi ini langsung panjang ke bawah. Nah, langsung panjang ke bawah. Jadi, kita nggak bakal bisa lihat yang di atas. Walaupun ya bisa di-scroll, tapi kan panjang banget gitu loh. Nah, kayak gini. Nah, kalau menggunakan M-file, kita tidak perlu melihat proses ini. Kita tidak perlu melihat proses ini, tapi kalau dipaksa display pun bisa, gitu ya. Ini tadi Y-nya ini ya. Oke, udah sampai ke bawah, oke. Terus, kita masukkan perintahnya lagi, kan ini sudah Y, kemudian kita plotkan. Jadi, kita akan membuat figur dengan menggunakan plot. Perintahnya itu plot untuk membuat figur. Jadi, kita membuat grafik, figur itu grafik ya, figur X dan Y. Tadi kan sudah ada dua variabel ya, plot X dan Y. Kita ketikkan dulu, nah ini grafiknya sudah keluar ya. Tapi kita belum tahu ini bentuknya apa ya, bentuk garis-garisnya kan belum ada nih. Nah, kita tambahin grid, perintah grid lagi. Kita tambahkan satu perintah lagi, yaitu grid on. Nah, oke, hilang. Nah, di mana ini? Di bersembunyi kayaknya. Alt tab. Nah, ini. Jadi sekarang ada grid-gridnya. Jadi kita bisa melihat ini dari 1 ke 100 ya, mendekati 100. Nah, ini. Ini grafiknya seperti ini untuk fungsi kosinus yang kita bentuk tadi. Kita menampilkan figur dengan menggunakan command window langsung. Nah, kalau dengan menggunakan MATLAB, dengan menggunakan M-file, itu kita tidak perlu melihat prosesnya ini tadi. Jadi kita tidak perlu harus nyekrol, itu nanti figurnya langsung keluar sendiri. Misalnya, ini kita tutup dulu ya, terus ini kita bikin M-file-nya dulu. Nah, kita langsung bikin M-file di sini. Langsung kita, tadi perintahnya sama, ini CLC dulu, biar screen-nya nanti clear kalau ada operasi, ada operasi baru. Jadi tidak mengganggu dengan operasi yang lain. Sampai 100. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini tipe datanya sama, artinya ini float, tipe data float. Jadi harus sama. Terus ini fungsi kosinusnya. S kali PI 180. Kemudian kita plotkan X dan Y. Kemudian kita grid on. Nah, ini kita simpan. Ini jadi OP3. Ini kita tutup. Oke, kemudian kita langsung jalankan aja. Nah, langsung keluar ini. Langsung keluar grafiknya. Jadi kita tidak perlu nyekrol lagi. Prosesnya, prosesnya tetap keluar di belakang, tapi tidak mengganggu kita untuk mengetikkan instruksi. Nah,
Itu nggih. Jadi kegunaan M-file itu seperti itu. Itu sudah. Kemudian factory view tadi sudah. Terus apalagi ini? Figur sudah. Nah, berarti sekarang itu adalah tinggal penugasan. Nah, jadi mengapa ini saya percepat? Karena ini kan baru pengenalan ya. Padahal kan minggu depan tuh kita materinya tuh masih banyak ya. Saya cek materi dulu untuk kedepannya itu untuk bahan persiapan aja ya. Untuk persiapan ke depan itu ada, saya cek dulu. Variabel sudah. Nah, vektor dan metrik itu kita akan mendalami vektor dan metrik dulu. Terus itu visualisasi sudah, akar-akar persamaan. Kita akan mulai dari akar-akar persamaan, persamaan linear, integral numerik, dan nanti di terakhir itu turunan numerik. Nanti kan itu banyak banget itu. Misalnya di akar-akar persamaan itu ada yang metode tertutup atau closed method dan open method, kemudian ada grafik, kemudian ada bagi dua, kemudian ada fake position, metode posisi palsu, kemudian ada metode iterasi satu titik, iterasi itu looping, jadi ada iterasi satu looping satu titik sederhana, kemudian ada metode Newton-Raphson, ada second, banyak. Jadi minggu depan kita akan beberapa minggu depan kita akan agak ekstra bekerja agak keras ini ya. Jadi itu alasannya mengapa membentuk kelompok-kelompok supaya bisa bekerja bersama-sama, tidak belajar sendiri-sendiri. Karena memang metode numerik itu harusnya diberikan di semester 4, bukan semester 2. Semester 2 itu masih terlalu dini untuk metode numerik. Karena belum mendapatkan basic pemrograman. Nah, ini misalnya di perusahaan linear aja ini masih banyak nih. Ada eliminasi Gauss, kemudian Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, ada di komposisi LU, Doolittle, Crowd, Kolensky, masih lumayan banyak. Semoga kita bisa ngejar sampai terakhir ya. Karena besok ini ada hubungannya dengan mata kuliah pemrosesan signal digital. Nah itu. Jadi ada hubungannya ke situ. Makanya bisa lebih serius untuk belajar di komputasi numerik, karena metode-metodenya nanti besok akan dipakai di pengolahan sinyal digital. Ya, jadi mata kuliah kita memang saling berhubungan ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu nanti istilahnya nggak nangkep, itu nanti pasti kalau di selanjutnya susah pahamnya. Itu, ini sudah. Kemudian untuk penugasan saya akan coba review modulnya. Jadi saya sudah share modul ya, saya sudah share modul di grup. Itu silahkan tugasnya dikerjakan berkelompok ya, dikerjakan berkelompok. Itu juga sederhana. Sederhana maksudnya di sini apa yang saya ajarkan itu sudah ada bisa diaplikasikan ke tugasnya. Jadi nanti kalau misalnya ada kesulitan pun ketika mencari solusinya juga cepat gitu, tidak terlalu rumit. Saya akan nge-share screen yang ini. Nah, untuk penugasan. Nah, jadi ada 3 penugasan. Jadi ada 3 penugasan ya. Untuk penugasan pertama itu hanya membentuk ini aja. Jadi maksudnya membentuk itu ya cuma membentuk. Jadi A, B, C, D, E ini silakan dibentuk dengan satu M-file. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau tadi saya membuat operasi matematika sederhana dan metrik sederhana tadi ya. Nah, jadi yang file OP2 itu kan tadi ada 2 matriks ya kan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dalam satu M-file itu langsung bisa menampilkan 5 matriks ini. Sederhana ya, ini matriksnya cuma satu aja ya per variabel ya, A sampai F. Cuma cuma ya agak kelihatan rumit-rumit aja, tapi sebenarnya ini gampang untuk diaplikasikan. Ini untuk yang penugasan pertama dengan menggunakan M-file, tampilkan metrik dan vektor. Jadi kalau ini kan tandanya vektor ya, I itu pasti vektor ya. Nah, itu untuk persamaan-persamaan yang ada di sini, A sampai F. Itu cuma dituliskan aja, nggak perlu ada operasi-operasi yang spesifik. Jadi untuk istilahnya melatih Anda untuk menulis metrik di MATLAB.
Nah, yang kedua, tadi saya juga udah mengajarkan yang tadi kan tadi cos ya. Nah, sekarang saya pakainya sin. Mungkin besok tan, gitu kan. Tangan. Ini sinus, jadi membuat grafik sinus ya. Silakan buat grafik sinus yang soal 1.2. Nah, itu buatlah satu M file aja untuk membuat grafik sinus. Itu ya. Jadi kalau di sini ada beberapa MATLAB yang tidak bisa menampilkan variabel ya, yang tadi saya katakan tadi. Jadi contohnya kalau di sini saya mencoba menggunakan Wine, di Linux saya mencoba menggunakan Wine, kemudian saya menginstal MATLAB, itu variabelnya itu tidak tampil dan harus menggunakan parameter function display. Jadi ketika menggunakan function display itu variabelnya itu baru tampil, yang tadi prosesnya panjang itu tadi. Tapi saya coba yang di Mac atau di Windows itu bisa semua. Jadi saya pas bikinnya ini kan pakainya itu, pakai Linux kan, jadinya pas itu kan nggak tampil, terus saya inisiatif pakai function display. Tapi ternyata di sistem operasi lain bisa tampil, jadi nggak masalah. Nggak perlu pakai display juga bisa. Nah, itu untuk soal 1.2 itu adalah menampilkan ini grafiknya ini, grafik sinus ya, menggunakan figur yang tadi yang sudah saya contohkan tadi. Nah, untuk soal 1.3, nah itu ngitung, ini ngitung. Jadi silakan ngitung, ini kan ada berapa ada berapa rumus matematika, apa ya? Ekspresi matematika. Ya ini silahkan dihitung. Ini misalnya epsilon, len, kemudian ada log, kemudian ada akar. Nah itu silahkan dihitung. Bisa nggak? Ketemu nggak hasilnya? Nah itu buatlah M file aja untuk menghitung masing-masing persamaan ya. Nah jadi nanti misalnya yang ini berarti kan satu M file ya, satu M file, kemudian ini satu M file. Kemudian ini juga satu M file. Jadi nanti ada 3 M file, ya ada 3 M file yang memiliki konten yang berbeda-beda. Yang satu M file itu untuk matriks, yang ini untuk figur, dan yang ketiga untuk ngitung ekspresi matematika ini. Nah, mekanisme pengerjaannya seperti apa? Nah, mekanismenya silahkan tugasnya dikerjakan berkelompok ya, dikerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Jadi ini tantangan ya, tantangan untuk Anda semua kan kelompoknya sudah dibuat, gimana cara mengompakkan kelompoknya biar bisa belajar bareng. Jadi nggak cuma satu orang aja yang kerja sendiri. Nah itu kelompoknya kompak, ngerjakan bareng, terus nanti dikumpulkan jadi satu, terus dikirim tugasnya. Nah, buatlah satu M file aja. Nah, jadi misalnya sebagai contoh 1.3 kan di 1.3 ini kan ada 5 problem, maka 5 problem tersebut diselesaikan dalam satu M file. Berarti nanti hasilnya ada 3 M file. Jadi M file untuk 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, setelah M file dibuat, terus pastikan nggak ada error ya ketika di run ya. Jadi nggak apa ya, ketika desain nggak error aja, yang penting jalan bagus itu. Nah, setelah M file dibuat kemudian dikompres jadi zip ya, jangan girar, zip. Terus di rename, arsip zipnya itu di rename, nama kelompok, silakan nama kelompoknya bebas, konsisten sampai akhir semester nanti. Jadi biar saya nggak bingung, kalau yang tadi bahasa Inggris kan udah ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Dan itu istilahnya diidentifikasi dengan nama topiknya. Tapi kalau ini kan nggak ada, jadi silakan aja dikasih nama terserah, mau kelompok hujan atau kelompok panas itu terserah. Nah itu nanti konsisten sampai akhir semester biar saya mudah mengidentifikasinya. Nah, untuk pengiriman tugasnya itu nanti lewat email, bukan lewat Bismart. Nah, saya biasakan yang untuk berbasis ini project itu menggunakan email. Sekalian belajar mengirim email ya, karena mengirim email itu penting. Ada etikanya sendiri untuk email. Nah, ini modulnya silakan bisa Anda pelajari. Ini modulnya memang saya sudah siapkan untuk mengenalkan MATLAB kepada Anda. Memang masih belum lengkap ya. Kalau dari saya lihat di sini memang masih belum lengkap, masih perlu banyak penambahan, terutama untuk fitur-fitur yang lain. Tetapi karena kita tidak menggunakan fitur-fitur di luar komen window dan M file, karena kita hanya menggunakan fitur-fitur komputasinya, maka saya anggap yang lain itu tidak penting. Jadi kita hanya menggunakan fitur-fitur komputasinya saja untuk komputasi numerik ini. Tapi kalau besok Anda mau belajar MATLAB lagi, misalnya untuk signal processing, kemudian untuk neural network, nah itu ada fungsinya lagi. Atau misalnya Anda mau mecah gambar menjadi ke dalam bentuk array dan matriks, nah itu ada fungsinya lagi. Nah itu
ya kalau misalnya memang ada mata kuliahnya ya dan ketemu saya bisa saya ajarkan lagi. Karena kalau dulu saya belajar MATLAB itu sampai itu gabungkan gambar. Jadi ada 2 gambar terus kemudian digabungkan, kemudian diolah menggunakan MATLAB. Jadi kita bisa tahu kok gambar itu bisa dikompres, terus gambar itu bisa di-cut, gambar itu bisa di-merger, itu gimana itu kita bisa tahu dengan menggunakan MATLAB. Itu tadi. Nah, ini jadi masih sederhana sekali untuk yang modul 1 ini. Untuk modul kedua besok agak menantang sedikit, karena kita akan mulai masuk ke rumus-rumus matematika, tapi belum masuk ke metodenya. Metode itu paling 2 minggu setelah ini, kita baru masuk ke metodenya. Jadi, ya istilahnya berfamiliarlah dulu dengan MATLAB. Itu, supaya besok kita tidak pusing ketika menggunakan MATLAB. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin tanya, Pak. Ya, monggo silahkan, Mas Surya. Yang itu tadi loh, Pak, yang variabel X kan 0,00 0,50 itu menunjukkan apanya tuh? Oh, bentar. Yang ini ya? Iya, iya. Ya. Jadi ini menunjukkan ini loh, Mas. Kalau jenengan lihat kan kita mau membentuk grafik itu toh, Mas. Iya. Grafik 0 sampai 100 dengan istilahnya dengan jaraknya gitu loh, Mas. Oh, skalanya tadi. Nah, ya, itu maksudnya. Ya, Pak. Jadi X 0 sampai 100, kemudian Y-nya itu kan nanti kan kita kan nggak tahu, soalnya kan value-nya kan bisa naik turun kan Y, kalau misalnya kita menghitung fungsi cos atau sinus. Nah, makanya untuk Y-nya kan kita tidak mendeklarasikan gitu kan. Nah, terus kita memplotkan ke grafiknya, itu yang figurnya tadi, itu berdasarkan nilai X dan Y. Tapi kalau nilai X kan ini sudah jelas ya, nilai X ya, dari 0 sampai 100 dengan ininya 0,1 gitu kan. Yang Y-nya kan tadi yang naik turun. Kalau kita lihat di sini harusnya kelihatan. Saya zoomkan sebentar, biar kelihatan. Nih. 0 sampai 100, itunya 0,1. Kemudian ini kan Y-nya kan dari 1 sampai 100. Ini fungsi cos ya? Bentar, kalau nggak salah. Oh iya, benar. Benar. Nah, ini 0 sampai 100. Untuk penyekalaannya itu. Nah, terus untuk nilai Y-nya yang ke atas, karena kita tidak mengeplotkan, jadi kan ini dari nilai X 0 sampai 100, kita mulai 0,1, kan jadi 0,1 diolah, terus itu kan, jadi istilahnya diiterasi, makanya tadi prosesnya kan panjang kan, diiterasi, diputer, terus dikalikan dengan pi, kemudian dibagi 180. Makanya ketika tadi kita jalankan, kan prosesnya panjang banget kan, karena ininya istilahnya itu jaraknya itu loh, jarak antar iterasinya kan cuma 0,1 penambahannya itu loh, 0, 0,1, terus berapa sampai 100 gitu loh istilahnya. Nah, itunya kan cuma kecil-kecil, makanya tadi kan prosesnya panjang sekali. Nah, itu X-nya itu. Jadi biar halus gitu loh. Biar halus ininya. Ini kan karena ini kecil-kecil sekali, cik gitu. Walaupun ini skalanya kan 10, 20, 30, skalanya 10. Tapi ini untuk ngitungnya ini per 0,1. Jadi 0,1, jadi per 0,1 sampai 100, kemudian dimasukkan ke sini untuk ngitung fungsi cos dikalikan pi per 180. Itu. Nanti yang sin ini beda, yang sinus ini 0,5, yang sinus 0,5. Saya coba dengan 0,5. Nanti hasilnya sih harusnya agak kasar. Yang 0 ini yang 0,5. Nah, ini 0,5. Ini harusnya agak kasar hasilnya. Enggak sehalus yang 0,1. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi atau tidak? Yang lain, monggo. Saya share itu lagi, presensi, biar nggak lupa. Bentar. Itu untuk tugasnya mengumpulkan di mana, Pak? Itu silakan, Mas, dibaca di modulnya, itu ke email, Mas. Itu di email, ke email saya, ada formatnya, silakan. Nah, itu di modulnya dipelajari dulu, terus nanti bagian penugasannya dibaca secara teliti. Jadi saya nggak pakai Bismart ya kalau yang ini ya, karena kalau menggunakan Bismart itu kan langsung mengumpulkan. Kalau langsung mengumpulkan itu biasanya kadang tuh lupa gitu loh. Tapi kalau yang berbau keteknikan seperti ini, saya sukanya email karena pasti ada notifikasinya. Tapi kalau bahasa Inggris karena memang sudah
harus menggunakan Bismart ya mau nggak mau harus menggunakan Bismart. Tapi untuk yang teknikan tuh saya kurang suka menggunakan Bismart karena ya itu tadi nggak ada notifikasi gitu loh kalau udah mengumpulkan atau belum. Jadi nanti saya nggak tahu apakah kelompok ini sudah mengumpulkan dan bisa saya review. Gitu. Tunggu. Jadi untuk yang ini makanya nanti email langsung kalau udah selesai email, kalau sudah selesai email aja langsung. Nah itu. Ini subjeknya per modul nanti beda-beda ya. Ini tugas modul 1, terus nanti kalau tugas modul 2 ya modul 2, nanti kalau modul 3 ya modul 3 seperti itu. Jadi biar saya mudah mengidentifikasinya. Oke. Ada yang ditanyakan selain itu? Tugas, kemudian tadi ekspresi matematika di apa namanya di X-nya ini tadi ada yang bertanya. Yang lain lagi, monggo. Untuk deadline-nya bagaimana, Pak? Untuk deadline-nya sama deadline-nya. Pokoknya jangan lebih, yaitu pas minggu tenang itu loh kan, minggu tenang kan ada jarak itu minggu tenang sebelum UAS kan, nah itu deadline-nya ya sebelum minggu tenang itu istilahnya. Kalau saya fleksibel aja. Yang penting nanti sebelum minggu tenang komplit. Nah kalau komplit ya udah nilainya mesti bagus. Tinggal nanti apa namanya ngitung mana yang hadir, mana yang enggak pas kuliah itu kan, tinggal ngitung resensi kan enak. Kalau komplit mas, nilainya mesti apik mas. Tapi kalau apa namanya nggak ngumpulin ya itu. Soalnya kan presentasinya kemarin tugas kan cukup besar ya, tugas. Apalagi ini berkelompok. Nanti kalau apa namanya nggak mengumpulkan satu kelompok berarti kan yang kena 4 kan langsung tuh. Jadi ini saya latih sekalian untuk yaitu saling istilahnya tenggang rasa dengan kelompoknya lah. Nah, mengepentingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Tapi gampang tidak menggampangkan. Misalnya ada satu orang yang pinter terus ya udah orang itu aja yang ngerjakan. Nah, mungkin bisa diurutkan atau misalnya dibuat giliran, misalnya sekarang tugasnya yang ngerjain ini terus yang lain bantu nyelesain rumus-rumusnya. Kemudian ada yang minggu kedua misalnya ya satu bikin laporan, yang satu bikin rumus-rumusnya, yang lain ngapain gitu. Ya dibagi-bagi juga bisa. Yang penting semua ikut berkontribusi. Kan kalau gini kan enak, nanti yang nggak punya laptop pun bisa belajar gitu loh istilahnya. Kasihan kalau dibuat individu terus nggak bisa menyentuh menyentuh komputer atau laptop karena kita belum bisa offline ya kan susah untuk belajarnya. Makanya saya bikin kelompok. Nggih, itu tuh nggih. Ya, ada yang lain lagi? Monggo. Saya kopikan dulu link presensinya untuk presensi yang belum presensi. Presensi kuliah sudah saya share lagi. Nanti tenang aja untuk modul akan tetap disuplai. Jadi kita konsepnya seperti yang sudah dijanjikan, sudah disepakati pada minggu kemarin. Jadi ada presentasi, kemudian ada demo sedikit, demo seperti tadi, kemudian ada modul. Jadi kalau ada modul ini kan jenengan bisa ada pegangan gitu loh untuk baca-baca. Terus kemudian saya juga menyertakan referensi di bawah kalau Anda mau menambahkan istilahnya mendapatkan ya materi atau apa gitu dalam referensi Anda itu kan bisa. Di tiap modul pasti referensinya nanti beda-beda, karena materinya juga beda-beda. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi sudah tiga yang bertanya. Kalau MATLAB-nya error langsung report ya, soalnya saya menemukan error yang lucu. Errornya itu tadi yang saya jelaskan itu tadi, karena kadang nggak bisa jalan, kadang bisa jalan gitu. Terus harus di kill dulu sama task manager. Jadi agak merepotkan sedikit lah.
Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya anggap cukup untuk pertemuan yang kedua ini. Jadi kita masih memperkenalkan MATLAB ya, kemudian menggunakan MATLAB, kemudian kita menggunakan M-file, kemudian kita menggunakan beberapa fitur seperti tadi membuat matriks dengan menggunakan array, kemudian membentuk figur dari fungsi kosinus yang tugasnya nanti kita berikan untuk yang fungsi sinus. Kemudian kita belajar operasi matematika sederhana dengan menggunakan MATLAB sampai tadi itu tadi kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita bisa melihat proses suatu penghitungan cepat, teliti, efisien ya, tanpa kita harus menghitung manual. Jadi ini yang akan kita gunakan sampai akhir semester. Jadi nggak bosan-bosan lah dengan MATLAB. Kita akan bertemu dengan rumus-rumus terus, dengan matematika terus, yang ini nanti ada hubungannya dengan kuliah Anda selanjutnya, yaitu pengolahan sinyal digital. Nanti lebih rumit lagi, karena nanti sudah berhubungan dengan gelombang. Tidak berhubungan dengan rumus-rumus matematika lagi. Oke. Itu nggih. Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini saya cukupkan sekian. Silakan modulnya diselesaikan, dikerjakan. Untuk deadline-nya sudah saya sampaikan tadi. Pokoknya sebelum minggu tenang, pokoknya semua deadline tugas saya sebelum minggu tenang harus selesai. Jadi nanti kalau ada UAS baru mengumpulkan, nah itu tidak saya anggap ya. Nah itu. Pokoknya sebelum minggu tenang ya, sebelum minggu tenang. Jadi pertemuan 16 kan? Pertemuan 16 misalnya udah say goodbye gitu, ya udah berarti kan pertemuan 16 tambah, nah itu tambah 1 minggu terus UAS kan biasanya. Nah pas 1 minggunya itu adalah deadline-nya. Deadline terakhir. Jadi kalau pas UAS kumpulkan ya nyun ngapunten, mohon maaf tidak dianggap. Jadi nilainya nanti tidak masuk. Dan untuk presensi jangan lupa jadi nanti kalau ada yang temannya hadir tapi lupa presensi, tolong langsung report ya. Tolong langsung report karena emang kelemahan kita untuk daring itu seperti ini. Saya juga pengennya screenshot jenengan, tapi kalau nanti di screenshot, kalau ada yang ternyata tiba-tiba, ya ini ada yang tiba-tiba keluar seperti ini kan kasihan kan. Padahal dia hadir, nah itu kan nggak ke screenshot, kasihan gitu kan. Jadi saya menggunakan cara yang klasikal sedikit, yaitu pakai form ya, ngisi form. Jadi saya bisa memonitor kehadiran Anda. Oke, begitu saya cukupkan sekian. Pas sudah dan asar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya. Dan selamat belajar. Silakan modulnya untuk diolah lagi. Jika Anda bingung, silakan langsung tanya aja seperti yang sudah Anda lakukan beberapa hari yang lalu. Saya akan langsung jawab kalau baru nggak sibuk ya. Tapi kalau baru sibuk atau saya sudah ketiduran, mohon maaf saya tidak bisa membalasnya. Saya akan berusaha langsung balas. Jadi nanti istilahnya belajarnya Anda semua enak gitu. Tidak perlu tidak perlu bingung mau belajar kemana. Gitu. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.